Hai mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Di video kali ini aku mau budgeting lagi untuk bulan September. Nah, seperti biasa ya, untuk budgeting ini aku kelompokkan menjadi beberapa, yaitu ada kewajiban, kemudian ada kebutuhan, terus kebutuhan lain-lain, tabungan, dan keperluan. Dan kira-kira nanti totalnya berapaan ya? Yang penasaran bisa simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Terima kasih. Nah, jadi untuk budgeting September ini pengeluarannya tidak terlalu banyak seperti bulan Agustus kemarin ya, Moms ya. Dan di sini aku kelompokkan dulu untuk kewajiban, dan kewajiban ini diantaranya ada untuk pengeluaran listrik, kuota, PDAM, SPP sekolah, les, TPQ, keamanan, dan sampah ya. Nah, untuk listrik ini aku budgetin 450. Kemudian untuk kuotanya 250. Karena aku kemarin pakai 200 ya. Biasanya Pak suami itu 100, terus aku ini 100. Nah, ternyata aku ini kalau 100 itu kurang ya. Jadi aku 150 gitu, Mams, karena aku tuh buat kerjaan juga ya, jadinya perlu banyak kuota gitu. Terus di sini juga ada PDAM juga. PDAM ini aku budgetin 50.000 ya, yang seperti biasanya aja. Kemudian untuk les, ini Mas Fahri yang ikut les Kalistung ya, itu 100.000 per bulan. Itu masuknya 3 kali ya dalam 1 minggu. Kemudian untuk TPQ nya di masjid, nah itu aku budgeting 25.000 rupiah per bulan. Itu masuknya juga seminggu 3 kali. Terus juga ada keamanan ya, 100.000. Nah, bedanya kalau dulu itu aku di Jogja itu di kampung ya. Maksudnya tidak di dalam area komplek ya. Kalau di sini kan di komplek, jadinya ada biaya yang harus dikeluarkan, itu 100.000 ya untuk keamanan per bulan. Nah, terus untuk sampahnya ini 25.000 sebulannya. Itu biasanya kalau ngambil itu 2 hari sekali gitu, Mams. Lanjut untuk kebutuhan itu ada belanja bulanan, gas, galon, belanja mingguan, mainan anak-anak, rokok, jajan, dan makan di luar. Nah, ini termasuk pengeluaran yang paling besar-besar juga ya. Untuk belanja bulanan itu aku budgetingnya 600.000. Kemudian untuk gasnya itu 40.000, galonnya itu 100.000 ya sebulan. Terus untuk belanja mingguan aku budgetingnya 500.000. Terus mainan anak-anak itu juga aku masukin dalam kebutuhan juga ya, karena juga wajib lah menurut aku belikan anak-anak mainan gitu ya, walaupun 1 bulan sekali, karena untuk anak tuh apa sih ya yang enggak, maksudnya besok kan sudah tidak dapat diulang kembali gitu ya. Jadi untuk mainan itu aku wajibkan juga gitu ya, 1 bulan sekali. Dan untuk mainan anak-anak itu enggak banyak-banyak sih ya, aku hanya budgetin 200. Itu biasanya yang kecil itu asal ikut-ikutan aja, jadi belinya tuh yang murah-murah gitu ya, maksudnya misalkan harga 30 atau 40 kayak gitu. Kalau Masnya itu udah tahu ya, jadi pasti belinya tuh 100-an ke atas kayak gitu, Mams. Kemudian untuk rokok itu juga gimana ya, suatu kebutuhan ya kalau untuk Pak suami. Nah, itu aku budgeting 400.000. Terus untuk jajan anak-anak itu 500.000. Ini karena Mas Fahri udah sekolah, dan di sekolah itu udah ada kantinnya ya. Beda kalau di Jogja kemarin sekolah itu nggak ada kantinnya, kalau ini ada kantinnya, jadi aku budgetin 500.000. Kemudian itu udah sama si kecil juga ya, 500.000 itu.
Terus untuk makan di luar, karena biasanya kalau weekend kita biasanya makan di luar, aku budgetinnya 500.000 juga. Dan ini untuk kebutuhan lain-lain, ini ada sedekah nih ya 500.000. 500.000 itu aku budgetin juga untuk BPJS orang tua aku juga ya. Terus yang lainnya untuk sedekah yang lain lah gitu. Terus untuk tabungan itu juga ada 2. Jadi Mas Fari itu ikut seperti asuransi ya, tapi bukan asuransi, namanya tabungan pendidikan gitu ya, di BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu aku budgeting per bulan itu 300.000, jadi udah auto debit gitu ya. Terus di sekolah, untuk di sekolah itu bebas ya nabungnya, tapi aku budgetin aja 1 bulan itu 200.000. Jadi biasanya kalau aku nabung itu seminggu sekali 50.000, seminggu 50 kayak gitu ya. Jadinya kalau sebulan itu sekitar 200.000 gitu ya. Terus di sini aku kelompokkan juga untuk keperluan ya. Itu ada body spa, karena di sini itu di salon tuh murah-murah banget ya Mas Ian ya. Itu 100.000 itu udah lulur, massage, kemudian krim bat, itu termasuk murah banget dan pelayanannya itu lama, bagus banget ya. Lumayan lah kalau untuk capek-capek di badan itu ya. Terus ada juga untuk bensin mobil itu 500.000 ya. Itu yang makainya Pak suami kalau PP ke kantor, terus sesekali gitu, seminggu sekali gitu ya, kita pergi jalan-jalan kayak gitu, bawa mobil. Kemudian untuk bensin motor ini aku budgetin aja 80.000. Ini enggak terlalu banyak karena alhamdulillah aku tinggal di sini itu mau kemana-mana itu deket gitu ya. Jadi kontrakannya ya menurut aku sih lumayan mahal ya, karena juga ada isiannya juga, tapi plusnya itu kemana-mana itu deket gitu, ke sekolah deket, terus kalau mau belanja deket, jadinya pengeluaran untuk bensin itu bisa ditekan gitu ya. Terus juga ada arisan nih, ada arisan baru ya di sekolah itu per minggu itu hari kita ngeluarin 20.000 gitu ya. Jadi kalau 4 kali ya 80.000 gitu ya. Nah terus juga ini saatnya aku mau masukkan ke amplopnya, ke dompet pintarnya ya. Dan ntar yang pengen samaan dompet pintarnya, ntar linknya aku taruh di description box. Nah ini ya udah ada buku-buku SPP nya, jadi udah dikasihkan gitu ya sebelum tanggal 1 bulan baru gitu, udah dikasihkan semuanya. Nah ini aku sekalian aja masukkan untuk SPP nya, tabungannya, kemudian lesnya gitu aku masukkan sekalian di buku-bukunya. Kemudian untuk pengeluaran-pengeluaran lain ini aku masukkan di dompet pintarnya. Jadi ini enggak semuanya aku secara cash ya Mams ya. Jadi ada beberapa yang sekiranya bayarnya bisa online seperti kuota, kemudian tabungan asuransi gitu ya. Itu biasanya kan online ya, jadinya enggak secara cash aku simpen di dompet pintar ini. Jadi pokoknya antara tanggal 1 dan 2 biasanya tuh semuanya aku beresin semua ya untuk pembayarannya, biar lebih plong gitu ya. Kalau di antara kewajiban, kebutuhan lain-lain dan keperluan itu semua sudah terbayarkan, jadinya kalau kita udah persiapkan seperti ini insya Allah aman ya. Biar kita nggak kaget lagi ada biaya-biaya yang lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung, sudah terkontrol seperti ini, apa aja yang harus dikeluarkan gitu ya, insya Allah uang kita itu bakalan tertata gitu ya. Nah untuk pengeluaran di bulan September ini totalnya itu adalah 5.700.000 ya, itu pengeluaran plus tabungan. Untuk tabungan itu udah masuk di bank yang tabungan pendidikan itu ya, sama untuk yang di sekolah, plus sedekahnya juga ya. Jadi ya kalau menurut aku kehidupan di Jogja dan di Palembang itu menurut aku nggak terlalu jauh gitu ya. Bahkan di sini itu
ada yang lebih murah dari Jogja gitu ya. Kadang ada juga yang lebih murah di Jogja juga ada. Jadi ada beberapa yang ada yang mahal, ada yang murah gitu ya. Tapi kalau dipukul rata sih nggak jauh beda gitu ya kehidupan di Palembang sama di Jogja. Cuman pengeluarannya itu mungkin lebih banyak di Jogja sedikit, karena kalau di Jogja itu kan kita udah banyak kenalan gitu ya. Terus di kampung, di desa gitu kan biasanya apa ya namanya, kayak guyup rukunnya itu ya. Misalkan untuk acara-acara kondangan, lahiran, terus juga misalkan orang sakit gitu kan, kita lebih kenal di sana gitu ya. Nah mungkin pengeluarannya itu lebih banyak di sana, apalagi kalau pas lagi acara nikahan, terus pokoknya musim sumbangan-sumbangan gitu ya. Kalau di sini karena pendatang terus di komplek, jadinya tidak ada pengeluaran-pengeluaran seperti yang ada di Jogja dulu. Terus kalau di Jogja kemarin aku ikut arisannya itu di kampung kayak gitu ya. Nah kalau di sini aku arisannya itu di sekolah, karena di komplek ini nggak ada arisan-arisanan kayak gitu ya. Jadi nggak pernah ada acara kumpul-kumpul seperti itu. Nah jadi dekatnya itu malah sama ibu-ibu yang ada di sekolah, biar kita tuh juga makin kenal gitu ya di sekolahan itu. Itu biasanya kalau arisan itu setiap hari Sabtu pas pulang sekolah. Nah itu ya, itu dibukanya itu 2 kali gitu, maaf, dapatnya tuh 400.000. Lumayan ya. Jadi kalau bulan kemarin-kemarin itu nggak ada budgetin untuk arisan, karena ini arisannya itu baru dimulai minggu kemarin ya. Nah ini udah masuk minggu kedua, jadinya aku budgetin untuk arisannya juga 80.000 untuk per minggu ya. Per minggu itu 20.000. Nah sekian aja video dari aku. Di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui ya, karena saya yakin semua ibu-ibu rumah tangga di sana itu lebih jago cara ngatur keuangannya daripada aku. Di sini aku hanya sharing aja bagaimana cara aku mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran gitu ya, cara mengatur keuangan di rumah tangga aku. Nah dan kira-kira itu apa aja yang harus dibeli, terus apa aja yang harus dibayarkan gitu ya. Terus di sini juga aku masukkan celengan ini ya, 50.000 aja. Jadi untuk celengan ini bebas ya, kapan aja kita mau masukkan. Dan biasanya kalau aku masukkan itu ketika penjualan online itu lagi banyak gitu ya, karena selain di YouTube aku juga berpenghasilan di jualan online. Jadi misalkan untuk hari ini tuh bisa dapat banyak gitu ya. Biasanya aku masukkan ke dalam celengannya. Dan untuk celengan yang warna biru itu udah penuh ya. Itu punyanya anak-anak sih ya, yang biru punya cowok, yang pink punya cewek. Nah yang biru itu udah penuh, yang pink itu belum penuh ya, sebentar lagi penuh, jadinya aku masukkan dulu di situ. Jadi itu ada recehan, ada uang-uang kertas juga, pokoknya bebas ya. Biasanya yang masukin itu anak-anak ya, sama aku juga ya. Pokoknya sukarela, siapa yang mau masukin aja gitu. Nah sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.